Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 12 masih di bab metabolisme dan juga enzim. Bagian asesmen harian part 3 nomor 21 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 21 pernyataan yang tepat mengenai proses anabolisme adalah, jadi anabolisme itu kan merupakan proses penyusunan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan proses anabolisme itu memerlukan energi, baik di situ energi panas, energi cahaya ataupun energi kimia. Reaksi anabolisme itu membutuhkan energi sehingga disebut dengan reaksi endergonik. Nah, proses anabolisme contohnya itu terdiri atas fotosintesis, kemosintesis, dan juga sintesis atau pembentukan lemak dan juga protein. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 22, peristiwa fotolisis air terjadi saat reaksi terang fotosintesis. Reaksi pada fotolisis air yang benar adalah, jadi untuk fotolisis air itu kan terjadi pemecahan molekul air dengan terjadi karena adanya cahaya. Nah, ini biasanya terjadi pada saat reaksi terang fotosintesis, tepatnya di reaksi si non sikliknya. Jadi peristiwa pemecahan H2O menjadi ion hidrogen H+, kemudian juga elektron dan oksigen. Lalu seperti apa reaksinya? H2O-nya akan dipecah menjadi 2H+ plus 2 elektron dan setengah O2. Jadi yang paling tepat di sini yang A. Nomor 23, pada reaksi gelap terjadi 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, regenerasi. Peristiwa yang terjadi pada tahap reduksi adalah, jadi tahap reduksi sendiri itu merupakan salah satu tahap dari siklus Calvin. Jadi dari asam 3 fosfogliserat itu diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, selanjutnya akan terjadi penambahan gugus fosfat dari ATP. Penambahan ion H+ dari NADPH pada 1,3 bifosfogliserat untuk menghasilkan fosfogliseraldehid atau yang biasa kita sebut dengan istilah PGAL. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 24, pada reaksi gelap enzim Rubisco berfungsi dalam pembentukan. Jadi siklus Calvin itu kan ada 3 tahap, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pada tahap fiksasi karbon, CO2 itu berikatan dengan ribulosa bifosfat atau yang biasa kita kenal dengan RUBP. Nah, dia akan membentuk 3 asam fosfogliseraldehid dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 25, berdasarkan gambar tersebut di bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y secara berurutan berlangsung peristiwa. Jadi untuk nomor 25 ini reaksi fotosintesis ya, di mana gambar yang X itu menunjukkan peristiwa reaksi terang. Sedangkan gambar yang Y itu reaksi gelap. Nah, kalau untuk yang bagian X-nya sendiri itu gambar dari tilakoid. Pada membran tilakoid itu terdapat proses penangkapan cahaya yang disebut dengan fotosistem. Nah, fotosistem yang terlibat dalam reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang itu berlangsung melalui aliran elektron, ya ada yang dia siklik maupun non siklik. Nah, reaksi terang nantinya akan menghasilkan ATP dan juga NADPH yang digunakan dalam reaksi gelap. Lalu untuk yang bagian Y itu kan stroma. Pada bagian ini akan terjadi reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin, di mana terjadi fiksasi karbon yang dilakukan oleh RUBP dan menghasilkan senyawa asam 3 fosfogliserat. Selanjutnya senyawanya akan direduksi atau diubah menjadi PGAL untuk membentuk glukosa dan juga RUBP kembali. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D.
Nomor 26, sekelompok peserta didik melakukan percobaan untuk menguji pengaruh perbedaan panjang gelombang cahaya terhadap laju fotosintesis. Percobaan menggunakan tanaman air yang diberi penyinaran dengan lampu warna yang berbeda. Ada 3 warna lampu yang digunakan, yaitu hijau, kuning, dan juga merah. Laju fotosintesis diamati dari banyak sedikitnya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman air. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hasil percobaan tersebut adalah, oke, jadi nomor 26. Klorofil itu kan paling banyak, itu bisa menyerap cahaya dalam spektrum warna tampak merah dan juga biru. Jadi klorofil itu memantulkan spektrum warna tampak hijau hingga kuning. Klorofil berperan dalam proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesisnya akan berlangsung optimal saat menerima penyinaran lampu merah dan juga lampu biru. Dan tidak dapat melangsungkan fotosintesis saat menerima penyinaran lampu hijau dan juga kuning. Nah, di fotosintesisnya menghasilkan oksigen ditandai dengan adanya gelembung udara. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 27, senyawa yang diperlukan dalam reaksi gelap tetapi tidak berasal dari reaksi terang fotosintesis adalah, jadi reaksi fotosintesis itu terjadi saat reaksi fotosintesis yang terang, reaksi terang fotosintesis maksudnya, itu kan terjadi saat ada cahaya. Nah, reaksi terang itu akan menghasilkan ATP dan NADPH. Kalau kedua senyawa tadi itu digunakan pada saat reaksi gelap. Lalu apa sih hasil dari reaksi terang tapi tidak berasal dari reaksi gelap? Contohnya itu adalah si CO2 dan juga RUBP. Jadi CO2 itu dan RUBP memang bukan dari reaksi terang. Memang asli nih, ngambil sendiri dari lingkungan, dan RUBP-nya memang dari si tumbuhan itu sendiri. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 28, penggolongan tumbuhan pada gambar berdasarkan reaksi pengikatan CO2 di udara beserta penjelasannya adalah, jadi untuk nomor 28 ini kan gambarnya kaktus. Nah, kaktus itu termasuk tumbuhan CAM atau CAM ya. Pada tumbuhan ini fiksasi CO2-nya dari lingkungan dilakukan oleh fosfoenol pirufat atau PEP saat malam hari. Proses fiksasinya akan menghasilkan asam oksaloasetat yang selanjutnya akan diubah menjadi asam malat yang disimpan di vakuola. Baru pada saat siang hari asam malatnya akan diubah menjadi CO2 dan dapat berikatan dengan RUBP. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 29, suatu mikroorganisme mampu mensintesis karbohidrat dari air dan juga karbon dioksida menggunakan energi kimia. Energi tersebut dihasilkan dari reaksi kimia sebagai berikut. Jadi dari H2S plus O2 menjadi sulfur, H2O dan juga energi. Mikroorganisme yang dimaksud adalah, dilihat dari soal ini tuh proses pembentukan, maksudnya ini bakteri belerang ya. Jadi bakteri belerang itu ada 2, ada Bagiatoa dan juga Thiospirillum. Jadi dia mengoksidasi asam sulfida untuk menghasilkan energi. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 30, proses nitrifikasi menghasilkan energi hasil oksidasi senyawa anorganik. Energi ini digunakan dalam sintesis karbohidrat. Pada proses nitrifikasi terjadi pengubahan 2 molekul amonia dan 3 molekul oksigen menjadi, jadi proses nitrifikasi itu kan dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Contohnya apa? Si Nitrococcus, Nitrosococcus dan juga Nitrosomonas. Ada juga bakteri nitrat nih, misalnya contohnya si Nitrobacter juga bisa, dan juga Bactoderma. Jadi bakteri nitrit itu bisa mengoksidasi amonia untuk menghasilkan energi. Reaksi oksidasinya itu seperti ini. Jadi amonia tambah dengan oksigen akan menghasilkan asam nitrit dan juga air. Kalau bakteri nitrit mengoksidasi nitrit untuk menghasilkan energi, reaksinya jadinya asam nitrit plus oksigen jadi asam nitrat. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.